teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Harta Bali TV. Jadi untuk di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup ya untuk TV Sony dengan seri 65X80K dengan soundbar Sony dengan seri HTS 40R ya, yang sudah support dengan 5.1 ya untuk jenis suaranya. Dan seperti biasa di sini untuk video setup kita akan mereview satu persatu ya, dan tentunya kita akan update harganya dari masing-masing dan mengupdate untuk harga dari seri-seri yang akan kita review kali ini. Dan seperti biasa untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Untuk yang pertama di sini kita review untuk TV-nya dulu, teman-teman ya. Jadi di sini kita menggunakan LED TV dari Sony berukuran 65 inch dengan seri KD 65X80K. Jadi untuk seri ini merupakan seri premium dari Sony, teman-teman ya. Dan tentunya untuk harga di bulan ini tentunya banyak mengalami penurunan dan diskon besar-besaran. Jadi untuk kalian kesempatan ya yang ingin mencari TV besar dengan fitur yang sangat lengkap dan harga yang kompetitif, bisa langsung mengambil Sony dengan seri ini. Jadi di akhir video kita akan spill ya untuk harganya. Tentunya untuk dari segi resolusi, di seri KD 65X80K ini sudah menggunakan resolusi 4K HDR ya. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan layarnya, serta untuk pergerakan gambarnya dia sudah menggunakan 60 Hz, tapi dia sudah di-upgrade softwarenya bisa nampung sampai 200 fps ya untuk motion flow-nya. Jadi aman banget ketika kalian ingin menggunakan TV ini dikompatibelkan dengan PS5. Di sini untuk panel layarnya sendiri dia sudah menggunakan IPS sub panel, serta di sini kita bisa lihat ya untuk tipenya Sony Bravia dengan seri 65X80K. Dan seri ini tersedia dari 75 inch, 55 inch, dan 65 inch. Dari segi prosesor di seri KD 65X80K ini dia sudah menggunakan X1 prosesor 4K ya. Di sini kita bisa lihat. Dan untuk color picture-nya dia sudah menggunakan Luminous Color Flow yang dilengkapi dengan Motion Flow XR-nya mencapai 200. Untuk speaker dia sudah menggunakan X-Balance speaker dilengkapi dengan lisensi Dolby Atmos, teman-teman ya. Di sini juga kita bisa lihat untuk OS-nya sendiri dia sudah menggunakan Google TV. Jadi kita perlihatkan ya penampilan OS dari TV ini. Dan kita lanjut sekarang untuk tampilan bagian samping TV-nya ya. Oke, ini dia tampilan belakang dari TV-nya. Dan ketika kita lihat dari samping, ketebalan TV-nya kurang lebih seperti ini. Yang lupa saya jelaskan tadi untuk seri KD 65X80K ini sudah menggunakan frameless. Jadi tidak ada frame lagi di bagian sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan dari TV-nya. Dari bagian belakang di sini kita sudah lihat bahannya sendiri menggunakan plastik dan terdapat ventilasi ya untuk TV-nya agar tidak gampang overheat. Kita bisa lihat ya, ini sangat penting untuk sirkulasi udara pada TV. Dan untuk mounting bracket pun juga udah isi, jadi kalian bisa posisikan TV ini ditempel di tembok, serta di bagian untuk mesin sini dia juga terdapat ventilasi. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk bagian portnya, di sini kita bisa lihat terdapat 2 slot untuk USB, baik USB standar maupun USB 3.0. Optikal juga udah ada, headphone jack juga udah ada, video in juga udah ada. Dan untuk HDMI-nya sendiri dia sudah terdapat kurang lebih 4 slot ya. Terdapat 3 HDMI standar dan 1 HDMI ARC. Di sini juga kita bisa lihat ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Di sini ada 2 input RS232C dan HDMI 4 audio in. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk kabel antena TV juga udah ada ya. Sekedar info, TV ini juga sudah support siaran digital, jadi kalian belum belikan gininya lagi, setup box-nya lagi ya. Oke, itu tuh penjelasan di bagian belakang TV-nya, dan sekarang kita lanjut lagi ke bagian depan TV-nya. Oke, untuk fitur lain yang sempat saya jelaskan tadi, di seri KD 65X80K ini juga sudah support dengan hands-free voice, teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu menggunakan remote lagi untuk perintah suaranya. Cukup kalian sebutkan "Oke Google", TV ini akan langsung menjalankan perintah yang ingin kalian sampaikan. Contohnya seperti matikan TV, menghidupkan TV, dan mencari penelusuran di YouTube dan lain-lain ya. Di aplikasi lain mungkin bisa juga, kalian tinggal coba ya. Jadi di sini dia lampu indikatornya untuk di hands-free voice-nya. Kita bisa lihat. Oke, dan sekarang kita lanjut untuk gininya, tampilan menu. Remote-nya kurang lebih tampilan seperti ini ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah sering banget saya jelaskan untuk
remote dari TV Sony seri terbaru ini. Oke, kita langsung aja ke bagian menunya. Nah, oke, di bagian menu Google TV-nya kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat ini dia aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall semuanya di sini sudah ada. Ada video-video yang direkomendasikan dari Google Play Film, Apple TV, Prime Video, HBO Go, dan Video.com. Di sini kita bisa lihat ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Bagian settingan pun kurang lebih tampilan seperti ini. Kita bisa lihat ada screen saver, ada mode gambar, drive USB, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini untuk bagian settingannya semua sudah ada di sini. Oke, di bagian settingan lain di sini kita bisa cek bagian bawahnya semua udah ada juga. Ada pemberitahuan Bravia, pengaturan gambar, mode gambar, kecerahan, hemat daya, sensor cahaya, dan semuanya semua udah ada di sini. Oke, dan di inputnya di sini kita bisa cek juga. Ini dia tampilan untuk inputnya. Google Play juga udah ada, jadi kalian ingin download aplikasi, kalian tinggal buka. Dan kalian bisa mendownload aplikasi apa saja yang ingin kalian download, sama halnya seperti di HP. Ini dia ya, game pun bisa kalian tambahkan semua di sini. Nah, oke, itu dari TV-nya. Nanti di terakhir video baru kita spill untuk harganya ya sekalian dari TV dan soundbar-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian soundbar dengan seri HTS 40R-nya. Untuk soundbar-nya di sini kita bisa lihat ya adalah HTS 40R. Jadi merupakan soundbar 5.1, diantaranya ada satu subwoofer. Di center terdapat 3 speaker dan terdapat 2 speaker rear ya. Di bagian kiri dan kanannya yang sudah support dengan wireless speaker rear. Dia terdapat juga receiver seperti ini. Jadi ini dia pengoneksinya ya untuk speaker rear-nya sebagai wireless receiver-nya. Oke, nanti kita akan demokan juga untuk suaranya. Dan kita jelaskan dulu pertama dari senternya. Dari segi fitur dulu ya. Di sini kita bisa lihat fiturnya sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada Bluetooth, ada USB playback, ada HDMI, dan sudah mendapatkan Dolby Digital ya. Serta untuk power dari soundbar HTS 40R ini sudah mencapai 600 watt. Ini power bukan power listrik ya. Jadi ini untuk power suaranya. Dan untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia sudah 5.1 channel real surround sound. Nanti kita akan tes juga untuk kualitas suaranya. Yang pertama di sini kita jelaskan untuk bagian senternya ya. Nah, untuk di center di sini kita bisa lihat terdapat 3 jenis speaker ya di dalamnya. Kurang lebih ada 1, 2, dan 3. Dan bahan penutupnya sendiri dia sudah menggunakan metal. Di bagian atasnya dia menggunakan plastik dan tidak ada bagian settingan di bagian atasnya. Seperti di seri-seri lain, baik di HTS 400 maupun HTG 700 yang menggunakan di sini, tapi di seri ini dia pengaturannya berada di subwoofernya. Nanti kita akan jelaskan ya. Di sini hanya terdapat settingan atau penjelasannya S40R 5.1 channel real surround. Ya fitur-fitur lah silahkan teman-teman ya. Dan ini untuk setupannya wireless real surround speaker. Jadi speaker rear nanti ada berada di bagian belakang teman-teman ya. Dan untuk tampilan sampingnya kurang lebih seperti ini. Bisa di mounting bracket juga. Ada lubang-lubang skrup ya di sini kita bisa lihat. Ada 1, 2. Dan untuk kabel powernya sendiri dia langsung ya menempel seperti ini. Jadi dia tidak plug and play. Dan di sini juga kita bisa lihat ya. Lem-lemannya. Ada tampilan karet ya bagian sini untuk pelindung di bagian bawah speakernya. Nah ini. Oke, itu dia. Dan sekarang kita lanjut ke bagian subwoofernya. Nah, dari segi tampak depan kurang lebih tampilan seperti ini di bagian subwoofernya. Kita bisa, maaf ya agak buram nih, kita bisa lihat dia tampilannya. Penutup bagian depannya dia menggunakan metal dan layarnya berada di bagian depan sini. USB playback ada di sini dan di sini terdapat lubang menggunakan warna metallic glossy ya, warna hitam. Bahan sampingnya dia menggunakan partikel, dia plastik. Di bagian atas dia terdapat settingan. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada pengaturan untuk powernya, ada function. Di function di sini kita bisa lihat ya settingannya itu. Yang pertama itu ini harus dinyalakan dulu, masih standby. Kita akan nyalakan dulu ya. Nah di sini. Nah ini dia nyala. Kita tunggu dulu ya, sudah menyala. Supply swipe. Jadi kurang lebih di sini kayaknya ada 2 settingan. Pertama itu ada TV. Nah, ada Bluetooth juga, analog, ada Bluetooth ya. Di kurang lebih ada 3 USB juga ada, kurang lebih ada 4 settingan di sini. Di pertama itu ada TV, ada analog, ada Bluetooth dan ada USB. Di sini ada Bluetooth untuk instan ya. Jadi tekan 3 detik untuk pairing dan volumenya pun di sini maksimumnya sampai 100.
Oke, sekarang kita coba cek di bagian tampilan belakangnya. Oke, untuk tampilan belakang dari HTS 40R kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Di bagian belakangnya terdapat ventilasi dengan lapisan bahan metal. Dan di sini juga terdapat input ya. Yang pertama itu ada optical, ada HDMI ARC, dan ada analog in ya. Bisa digunakan untuk TV-TV model lama. Di sini juga terdapat untuk 3 colokan di speaker centernya. Jadi ada warna kuning, ada warna putih, hijau, dan warna merah. Untuk power listriknya sendiri kurang lebih di 55 watt ya, sudah jelaskan di sini untuk subwoofernya. Di sini untuk soundbar ini juga sudah mendapatkan lisensi Dolby Audio ya. Oke, untuk bagian belakangnya dan kabel power di sini sudah plug and play. Sekarang kita lanjut ke bagian rear speakernya, kita jelaskan sedikit. Oke, ini dia tampilan bagian rear speakernya. Jadi kalian akan mendapatkan 2 rear speaker ya. Jadi dia masih menggunakan kabel, dan kabel ini akan terkoneksi nanti ke receivernya. Dari bahan di rear speaker ini, bagian untuk depannya kayak ini masih menggunakan plastik, semua full bahan plastik ya. Dan bisa kalian posisikan berdiri seperti ini atau digantung ya, karena terdapat lubang skrup di bagian belakangnya. Untuk bagian receiver kurang lebih seperti ini, terdapat kotak seperti ini ya tampilannya. Bahannya sendiri menggunakan plastik, dan untuk kedua rear speakernya akan dikoneksikan di sini. Ada warnanya, jadi sesuaikan warna aja untuk kalian men-setup soundbar ini. Untuk kabel powernya sendiri dia sudah plug and play. Dari sini bisa kalian on-kan untuk kalian jika kalian ingin menghidupkannya. Oke, ini semua sudah saya jelaskan untuk soundbarnya. Sekarang kita akan tes untuk kualitas suara ya dari TV Sony KD65X80K dan untuk soundbarnya. Sip, langsung saja kita tes. Kita akan tes untuk kualitas suara dari soundbar TV ini ya ketika kita sambungkan dengan TV-nya atau kita setup ya. Kita langsung saja play. Nah, kita menggunakan demo langsung dari Sony ya. Jadi suaranya muter ya. Di speaker rear juga udah kedengeran. Nah, jadi kalian bisa nilai untuk kualitas suaranya. Kita menggunakan volume di 100 ya. Suaranya lumayan bagus ya, tapi nggak sekencang HTG 700 perbandingannya teman-teman ya. Tapi dentuman bassnya sangat bersih ya. Nah oke, jadi kita akan, itu penjelasan kualitas suara dari TV dan soundbar sudah saya jelaskan ya, dan kalian bisa dengar sendiri untuk kualitas suara seperti apa. Dan terakhir sekarang kita akan spill untuk harga terupdate dari masing-masing TV dan soundbarnya. Untuk TV dari seri Sony dengan KD65X80K harganya itu di kisaran 10.999.000, dan untuk soundbarnya di sini kita bisa lihat harganya itu di kisaran 4.236.550 rupiah. Dan ketika kalian ingin membeli satu set di soundbar ini, kalian akan mendapatkan harga spesial lagi teman-teman ya, yang diberikan nama dengan cashback PWP special package. Harganya itu total menjadi 16.235.550 rupiah. Ini special package ya khusus untuk bulan ini. Jadi kalau kalian membeli TV plus soundbar, kalian akan mendapatkan harga spesial dengan harga 16.235.550 rupiah. Oke, jadi skill saya sih untuk tahap penjelasan video ya mengenai setup TV dan soundbar dari Sony dengan tipe TV-nya KD65X80K dan soundbarnya dengan tipe HTS 40R. Dan untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.